Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi. Ya, podcast Dialog Dewan kali ini disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman yang disiarkan secara langsung melalui 90.7 UTY Alfa Medari dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Dan seperti biasa akan ada sebuah obrolan yang menarik kali ini bersama dengan dua orang narasumber yang ini sama-sama Sri Kandi ya. Kita sepertinya siang hari ini bakal rumpi ya ibu-ibu ya. Baik, yang pertama ada Ibu Hajah Sumaryatin, Esos MA. Apa kabar Bu Sumaryatin? Alhamdulillah baik, Sehat. Mbak Titi. Alhamdulillah. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman dari fraksi PKS. Selain itu juga Ketua Pansus pembahas Raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Iya, anggota Komisi C juga Ibu. Borongan ini Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dan juga anggota Kaukus Perempuan Parlemen. Ya, selain Ibu Sumaryatin juga ada Ibu Heri Setiawati, SEMACC. Beliau adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Apa kabar Ibu Heri? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, selalu berhubungan dengan para pedagang Ibu? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Oke, kenapa saya bertanya ke Ibu Heri selalu berhubungan dengan pedagang? Karena tema kita pada siang hari ini mengenai pembahasan Raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau PKL seperti itu ya Ibu-ibu ya. Dan seperti biasa Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Itu dia. Baik, ini masih Raperda. Tentu saja pertanyaan saya langsung ke Ibu Sumaryatin karena yang berhubungan langsung dengan pembentukan, penggodokan, diskusi dan sebagainya. Ini bagaimana Bu DPRD dalam memastikan bahwa koordinasi antar instansi ini bisa berjalan efektif ya. Karena untuk Raperda ini pasti akan banyak sekali hal-hal yang masuk, kemudian ada yang kontra, ada yang pro. Ini supaya tidak tumpang tindih seperti apa? Siap. Jadi Raperda ini sebenarnya inisiatif Bupati, pemrakarsanya dari bagian perekonomian Sekda, dalam hal ini Bu Heri yang menjadi kepala bagiannya ya. Dan sebenarnya ini karena Raperda yang lama itu sudah terlalu tua. Oke. Raperda terakhir yang menetap PKL itu tahun 2004. Jadi sudah 21 tahun ya. Oke. Kemudian begitu ada inisiatif Bupati untuk mengajukan Raperda yang baru, tentu kami DPR sangat menyambut dengan baik. Karena perkembangannya kalau kita lihat Raperda lama tahun 2004 itu ya memang sudah tidak relevan lagi dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, di Raperda lama itu masih mengaturnya hanya Dengung dan Bangkrung ya Bu. Oh, gitu. Jadi hanya dua ruas itu saja. Panguan dan Bangkrung. Jadi hanya di situ saja gitu. Padahal Sleman luas ya Bu. Luas dan sudah perkembangannya sudah sangat banyak. Kalau kemarin kita bahas dengan DPM PTSP, kita bahas juga dengan DPM PTSP karena ini menyangkut perizinannya ya. Kemudian dengan Dinas Perindustrian Perdagangan sebagai OPD teknisnya. Kemudian leadingnya adalah bagian perekonomian Sekda. Tentu antar instansi ini karena inisiatif Bupati, eksekutif sudah melakukan koordinasi tersendiri ya. Tetapi Dewan sebagai pembahas dalam hal ini tentu pertanyaan-pertanyaan yang dibahas di Pansus itu menyangkut hal-hal yang substansi. Terutama terkait dengan data. Seawal kita bicara data ya Bu Heri waktu itu masih tindak haji jadi data dan sebenarnya yang mau diatur itu PKL yang mana gitu ya, yang sebelah mana karena kan ada PKL itu dia berjualan di jalan provinsi, dia berjualan di jalan nasional, dia berjualan di jalan kabupaten. Ataukah berbasis kalau yang kita baca dari draft dari Bupati ini kan ada kawasan permukiman, ada ruang publik, ada milik pribadi dan sebagainya. Tapi saya kira basis data inilah yang memang harus pertama kita pegang. Contoh, apakah kita akan mengutamakan menertibkan, ataukah mengutamakan menata?
Oke. Tentu Menata dan menertibkan berbeda beda ya, Bu ya. ya. Oke. Oke, dilihat perbedaannya sebelah perbedaannya. mana. Jadi kalau menertibkan berarti pokoknya kamu yang nggak sesuai aturan Oke. ditertibkan Ya. gitu ya. Tetapi kalau ditata berarti kamu misalnya kamu nggak sesuai aturan, kamu ada alternatif loh. Kamu bisa jual di sini. Nah itu tentu berbeda ya. Tentu dan saya melihat draft ini sebenarnya dari Bupati sudah mengutamakan menata. Cuman basis datanya sejak awal kita memang belum mendapatkan sampai hari ini ya. Jadi tadi kenapa saya sebelum on cam saya sampaikan ke Bu Heri, sebenarnya datanya sudah terkompilasi secara baik atau belum. Misalnya kita dengan DPM PTSP itu ada data sekitar 7.000 sekian yang dia sudah mengakses OSS NIB. 7.300 kalau tidak salah waktu itu di rapat disampaikan 7.300 PKL ini yang mengakses OSS NIB dengan berbagai kepentingan. Tentu kalau NIB kan sekarang karena untuk KUR dia harus ada NIB, untuk ikut program pemerintah juga harus ada NIB dan sebagainya. Sehingga saya kira 7.300 ini kan tidak bisa dijadikan basis hitungan. Makanya kemudian kemarin kita dari Pansus itu meminta kepada OPD teknis dalam hal ini Perindustrian Perdagangan untuk menyajikan data ya Bu Heri untuk memastikan bahwa data yang akan kita tata di dalam raperda ini adalah PKL ini dengan lokasi ini gitu ya. Karena saya kira kalau kita mau dapat hasil yang lebih terukur itu tidak semuanya langsung kita tata gitu. Yeah. Karena kalau semuanya malah nggak akan Nggak bisa kecakup semuanya nggak kecakup ya, Bu, semuanya, ya. karena kita memiliki banyak keterbatasan. Jadi memang harus diprioritaskan mana saja. Misalnya kalau saya ya ide kita ya, misalnya PKL di lingkungan sekolah itu menurut saya prioritas itu. Karena apa? Supaya anak-anak kita itu mendapatkan makanan yang ya sesuai standar gizi lah ya. Standar Jangan gizinya sampai sesuai. sudah anak sekolah yang dijual itu bukan hal-hal yang sehat gitu. Warnanya aja jreng-jreng Tapi anak-anak suka yang Suka warna-warni, yang Bu. gitu, ya betul gitu. Makanya itulah yang harus menurut saya PKL di lingkungan sekolah, PKL di lingkungan pasar, PKL di yang apa ya sudah sangat mengganggu pengguna jalan gitu. Iya, kelancaran. Karena itu juga salah satu keunggulan Indonesia itu PKL itu Iya, bisa drive ciri thru khas ya Bu ya. Iya, itu dia drive thru ya. Yang tidak ribet ya. Oke. Baik, saya ke Ibu Heri nih sebagai kepala bagian perekonomian Bu. Kalau kita berbicara masalah PKL itu apakah semua pedagang yang mereka berjualan di tepi jalan Bu? Kalau di pendekatan yang kita sasar untuk di raperda ini bukan terus semuanya seperti itu. Kita nanti akan secara bertahap menentukan klasternya dulu, karena tidak mungkin untuk perdanya itu langsung bisa kita aplikasikan untuk seluruh Kapanewon dan 86 kalurahan gitu. Dan untuk selanjutnya kan nanti akan ada peta jalan selama 5 tahun yang prioritas mana di tahun pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, sehingga nanti harapannya kan raperda memang bisa diaplikasikan dan itu bisa berdampak untuk dari PKL itu tetap bisa berjualan kayak gitu, tapi juga tidak mengganggu ketertiban umum seperti itu. Dan untuk yang sekarang ini baru dalam tahap untuk pendataan yang dari kami prioritaskan untuk yang di Kapanewon Depok ya, itu dari Kalurahan Maguharjo dan juga Wedo Martani dari Kapanewon Ngemplak, dan juga untuk kemarin di Kapanewon Sleman itu dari yang Tridadi seperti itu. Oke Bu, kalau kita berbicara masalah PKL ini kan kita tidak bisa melihat bahwa seperti tadi Bu Sumaryatin mengatakan di perda sebelumnya itu hanya di 2 titik ya. Sekarang di Sleman itu ya setiap desa banyak itu pasti sekali, ada PKL yang ada di dalamnya. Nah, gitu. di raperda ini ada 2 hal yang akan difokuskan, penataan dan pemberdayaan. Ini mau yang didahulukan yang mana nih Bu? Mumpung masih raperda. Artinya penataannya itu kita kan berbasis pada lokasi dulu, penetapan lokasi seperti itu, sehingga nanti para pedagang itu bisa menempati sesuai dengan yang lokasi sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, yang itu tentunya
disesuaikan dengan rencana tata ruang dan juga itu tidak akan mengganggu ketertiban umum khususnya di masyarakat sekitar di yang berjualan seperti itu. Oke, Bu Sumaryatin, kalau kita berbicara masalah perda yang sudah ada, yang Ibu tadi ngendiko bahwa itu sudah tua gitu ya, tapi itu masih diberlakukan sampai saat ini. Nah, kalau misalnya ada beberapa PKL di titik-titik yang itu tidak tertib, apakah perda ini bisa dipakai untuk menertibkan PKL yang ada? Kalau yang di Rumija tentu ada aturannya ya Bu ya, itu masih tercover ya. Ruang milik jalan kan memang tidak boleh. Gitu. Cuman saya kira pemerintah dalam ini Pemda Kabupaten Sleman tidak boleh serta-merta ya untuk melakukan, dan alhamdulillah selama ini juga tidak ada penertiban yang barbar itu nggak ada ya Bu ya. Tetap mengedepankan persuasi dan humanis gitu ya. Dan itu yang semangat kita ya Bu Heri ya. Karena apa? Menurut saya ya, kita ini sebagai pemerintah itu nggak mungkin bagi-bagi duit cuma-cuma ya Bu ya untuk mengcover keluarga-keluarga yang berjualan di tepi jalan itu. Tapi saya kira challenge-nya ini bagi teman-teman eksekutif adalah bagaimana kita memotret Sleman secara keseluruhan dari sisi data gitu ya. Kemudian membuat prioritas-prioritas dan kemudian menurut saya juga harus disiapkan diskresi. Karena faktanya kalau sudah menyangkut PKL itu kita nggak bisa lurus terus hanya berdasarkan itu saja gitu. Diskresi itu misalnya begini, contohnya ya, satu jalan itu boleh dipakai untuk berdagang kaki lima, tapi dikasih limitasi. Hanya dalam waktu 1 tahun dia boleh di situ. Jadi gitu. tidak kemudian selamanya. Sehingga ketika 1 tahun bulan Desember pemerintah nggak lagi bolehkan mereka di situ. Mereka sudah sadar dong. Itu ada limitasinya. Nah ini yang saya maksud dengan diskresi ya. Karena diskresi ini penting untuk membuat inovasi-inovasi masyarakat itu tetap terwadahi. Contoh mereka yang berdagang di sekitar pasar gitu. Mereka yang berdagang di sekitar destinasi wisata. Mereka yang berdagang di sekitar ruas jalan yang memiliki nilai-nilai romantisme apalah gitu ya. Nah, contoh di Jalan Persatuan UGM kayak gitu. Itu kan punya, kalau saya itu dihilangkan kayaknya saya juga sayang ya Bu ya, karena jalan di situ bisa dapat banyak gitu ya Bu ya. Artinya bukan karena kita suka jajan bukan, tapi berapa tenaga kerja yang terserap di situ, berapa warga yang mendapatkan kemanfaatan di situ, itu juga harus diinikan. Cuman itu tidak boleh membuat mereka merasa ini aku selamanya di sini. Sehingga limitasi baik waktu, kemudian ruang, itu juga tetap harus dibatasi. Sehingga mereka tidak seperti saenake dhewe. Ini bukan punyamu loh, ini bukan punyanya Pemda juga, ini ruang publik. Ruang milik jalan yang menjadi aksesnya masyarakat. Sehingga nggak boleh dia sembarangan, tapi juga kita tidak boleh juga secara serampangan kemudian menertibkan itu gitu. Kalau menata, saya kira itu sudah menjadi nafasnya Perda yang baru ya Bu ya, menata. Cuman memang pertanyaan kita tentang basis data itu dari DPR, pertanyaan substansinya adalah basis data yang dipakai untuk memotret PKL di Kabupaten Sleman. Ini penting karena apa? Supaya kita ini keluasan dari Raperda ini itu bisa mewadahi data itu. Ya, Bu, ya. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengatakan, kalau kemarin misalnya kita petik ya dari 7.300 data yang di DPM PTSP itu, apakah data itu semuanya di pinggir jalan gitu? Nggak mungkin. OSS harus menerbitkan NIP, pasti itu dari rumahnya dia. Ada yang rumahnya di pinggir jalan dan dia bikin bisa ya Bu ya. Ngeteknya peta itu pasti dari rumah dia gitu. Karena kalau misalnya di pinggir jalan masa sih bisa lolos di OSS gitu. Itu saya kira itu kan perlu jeli ya, dan menurut saya prioritas-prioritas penataan seperti PKL yang ada di lingkungan sekolah, PKL yang ada di pariwisata, PKL di tempat pasar itu penting supaya apa? Kita ini kan kabupaten sebagai destinasi utama di DIY. Jangan sampai PKL kita itu PKL itu kan daya tarik menurut saya, harus dimaknai positif sebagai daya tarik. Karena banyak tuh Mbak Titi, coba kalau misalnya pengen makan apa yang Jepang-Jepangan ya murah-murah ya di jalan di pinggir jalan itu
diakui tidak diakui Iya. kan tetap daya tarik, Iya. tetap daya tariknya Jogja. Menurut saya banyak orang ke Jogja salah satunya karena tempat makannya Iya, di mana-mana banyak sentra-sentra yang bisa didatangi seperti itu ya. Tetapi kalau itu kemudian tidak tertib dari sisi penataannya, sampahnya sembarangan, airnya sembarangan, ini ya nggak boleh ini. Nah, saya kira ini challenge-nya dari Perda ini bagaimana kita memotret itu secara keseluruhan kemudian mengkanalisasi dan jadi solusi-solusi. Karena kalau jadi solusi, Perda itu kan kemudian manfaat. Iya. Tidak kayak kaku aturan yang membuat kita malah nggak bisa bergerak sendiri gitu ya. Tapi sesuatu yang karena kita bagus di dalam membuat data, sehingga iki aturannya sing model PKL kayak gini, aturannya kayak gini. Model kayak begini, aturannya seperti ini. Sehingga Lebih jelas seperti lebih itu ya, jelas Bu, ya. sehingga kita bisa mengantisipasi perkembangan mungkin tadi yang sampaikan Bu Heri ya 5 tahun ke depan itu roadmap-nya penataan PKL itu mau seperti apa. Oke, Seperti itu Mbak yes. Titi. Ya, Bu Heri sudah banyak banget ini ya, mulai ada di kepala nanti apa aja yang akan dimasukkan di dalamnya seperti itu. Tapi tahan dulu Bu Heri karena kita harus break dulu. Kita harus jeda iklan sejenak teman-teman, dan yang pasti kita masih menerima beberapa pertanyaan yang ingin Anda layangkan. Langsung saja WhatsApp ke 0855 285 9070. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, kembali lagi di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTY Alfa Medari, hits tanpa henti, dan juga direlay oleh Radio Konco Tani AM. Masih bersama dengan dua orang narasumber, ada Ibu Haja Sumaryatin Esos MA sebagai Ketua Pansus ya Bu ya, pembahasan Raperda mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan juga ada Kabag Perekonomian Steda Kabupaten Sleman Ibu Heri Setiawati SEMACC. Anda bisa berinteraksi langsung melalui WhatsApp ke 0855 285 9070 karena kita masih membahas mengenai Raperda, mengenai penataan dan juga pemberdayaan pedagang kaki lima atau PKL. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ibu-ibu, kita bahas satu persatu ya sebelum nanti kita kembali lagi untuk berdiskusi masalah ini. PKL ini satu hal yang banyak keuntungannya terutama buat masyarakat ya, tapi sebagai pemerintah juga harus ada aturannya yang diterapkan di situ. Ada Jatmiko yang ada di Tempel, pedagang kaki lima termasuk pelaku ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Namun sering kita dapati ketika ada penertiban baik dari Dipenda melalui Satpol PP sering mengusir pedagang kaki lima dengan arogansi. Pertanyaannya, ketika ada penertiban apakah ada koordinasi yang intens antara dua lembaga terkait? Terima kasih. Ini sepertinya Bu Heri deh yang berhak untuk memberikan jawaban. Silakan Ibu. Terima kasih. Ini dalam kemarin kan penyusunan Perda kan kami juga melibatkan beberapa perangkat daerah yang terkait, terutama untuk yang Satpol PP juga nih, karena itu nanti kan akan berhubungan dengan penertiban pedagang kaki lima seperti itu. Nah, untuk yang penerbit mungkin yang dianggap arogansi ketika mengusir sampai pedagang kayak gitu, itu kan misalnya dari Pol PP itu sampai ke lokasi, kemudian dari PKL itu memang masuk ke yang diatur nggak mau kayak gitu, itu sudah bukan merupakan lokasi untuk jualan PKL kayak gitu, tapi mereka di situ kemudian terus mereka juga agak ngawur kayak gitu, artinya sampai ke tengah jalan dan sebagainya, otomatis itu kan mengganggu ketertiban lingkungan termasuk untuk yang kelancaran lalu lintas, sehingga otomatis dari Pol PP kan juga mengambil inisiatif untuk bisa karena sudah ada di seperti itu di tempat kan harus ditertibkan biar tidak mengganggu ketertiban umum kayak gitu. Nah, untuk yang koordinasi itu memang nanti kita akan atur di Perdanya, itu juga mengantisipasi hal itu, tetap ada koordinasi untuk menertibkan untuk yang PKL seperti itu. Diatur. Iya, baik. Ada yang mau ditambahin Bu Sumaryatin? Betul. Jadi kalau namanya kita hidup bersama, ruangnya itu terbatas, ya memang penertiban itu kadang tetap harus dilakukan. Karena kalau misalnya kita nggak boleh ditertibkan, ya nanti jadi nggak ada aturan. Karena kan penertiban itu yang penting dua asasnya ya. Jadi dia tetap mengedepankan persuasi, yang kedua humanis gitu ya. Jadi untuk dua asas dalam hal penertiban ini akan membuat kenapa dulu Satpol PP ini muncul di dalam struktur organisasi pemerintahan kita itu kan untuk kepentingan itu.
Jadi bagaimana Trantibum itu menjadi tupoksinya Satpol PP dalam konteks dia ngomong praja ya. Yeah. Jadi bagaimana kita punya sisi ngemongnya, sisi persuasinya, humanisnya dikedepankan, sisi Ibu. humanisnya dikedepankan, tetapi juga bagi yang susah diatur dalam tanda petik, misalnya ya kemarin yang baru di jogging tracknya Pemda itu saya juga nggak setuju kalau itu dipakai untuk jualan kopi. Orang kita itu kita bangun untuk fasilitas olahraga gitu. Ya, kalau mau jualan ya jangan ganggu yang kan ada ruang kecil-kecil yang bisa sirkuit dipakai, ya Bu, kita harus belok-belok gitu ya Bu ya nge-tracknya. jangan sampai yang jualan malah merangsek sampai yang jogging nggak bisa. Walaupun kita sebagai ibu-ibu tetap ya Bu ya, tetap seneng ya yang jualan. Tetapi jangan sampai malah jadi kita bikin gemes karena dia nggak bisa menempatkan diri. Sebenarnya kalau kita hidup bersama itu kan dua ini ya. Satu kita betul kita mau jualan, tapi yang kedua kita juga harus bisa menata diri kita. Gimana caranya kita tidak mengganggu fasilitas publik. Gitu. Contoh ya, kita sudah bangun guiding block untuk teman-teman disabilitas, tapi ditutup oleh yang seperti itu kan juga tidak boleh. Padahal untuk membangun guiding block itu tidak murah, gitu ya. Untuk kepentingan mereka-mereka yang memang membutuhkan itu. Kalau kita mungkin tidak butuh, tetapi orang lain kan butuh. Jadi saya kira sisi penertiban itu tetap harus ada porsinya, tetapi memang mengedepankan tadi ya persuasi dan humanis di dalam melakukan itu. Namun kadang-kadang juga perlu tegas, karena kalau tidak tegas pemerintah jadi kayak bukan punya otoritas. Jadi pemerintah kan dibayar rakyat untuk mengatur supaya hidup bersama kita ini tertib kan. Tidak sakarpe dewe gitu. Semuanya sama-sama tidak sakarpe dewe ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Farhan yang ada di Jongke nih Bu. Masih banyak masyarakat yang butuh pedagang kaki lima. Jangan dihilangkan ya. Lebih baik diedukasi kualitas produk yang dijual. Balik lagi nih saya ke Bu Heri nih. Karena yang memang langsung bersentuhan dengan para PKL ini. Bagaimana Bu diedukasi Bu? Baik Mbak. Ini kalau dalam raperdanya itu memang sudah ada tentang pemberdayaan khusus ya, ada pasal khusus tentang yang nanti akan mengatur tentang pemberdayaan PKL. Salah yang satunya itu tidak ada di Perdalama ya Bu ya. Yang salah satunya adalah pembinaan manajemen usaha dan bimbingan teknis ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitasnya dari PKL gitu nggih. Kemudian peningkatan kemampuan berusaha, kemudian penyuluhan dan ataupun pendampingan termasuk untuk penguatan modal usaha dan fasilitas akses pemodalan gitu. Nah, ini dari Kabupaten Sleman ada beberapa poin untuk yang pemberdayaan PKL yang tentunya itu memang tidak melarang kayak gitu nggih, tapi karena PKL itu memang bisa meningkatkan perekonomian secara umum seperti itu, dan itu tetap harus diatur dan juga artinya mereka tetap bisa jualan, meningkatkan kesejahteraannya, kemudian tapi tetap tertib juga seperti itu. Termasuk untuk yang masalah permodalan kan kita juga akan ada fasilitas untuk bisa mengakses. Iya. Baik, saya masih ke Bu Heri, saya masih tahan dulu ke Bu Heri mengenai klasifikasi penataan lokasi pelaksanaan PKL nih Bu ya. Nanti tadi yang masih juga jadi masih dipertimbangkan masih mau ini ikut di jalan kabupaten atau di jalan nasional, jalan provinsi dan sebagainya. Nah, ini untuk pelaksanaan PKL dan juga kasus peremajaan lokasi PKL ini seperti apa nantinya Ibu? Kalau untuk yang tahun-tahun awal ini nanti kita akan masih fokus untuk yang di wilayah Stadion Maguwoharjo dulu Mbak. Yang di sana kan memang sudah sangat merawut seperti itu ya, sudah perlu segera untuk ditata, dan itu juga nanti akan ada semacam alternatif untuk relokasi dari Stadion Maguwoharjo. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kapanewon, tapi saat itu dihadiri oleh perangkat dari Kalurahan Maguwoharjo, kemudian Wedo Martani kayak gitu nggih. Karena di sebelah timurnya Stadion Maguwoharjo itu ada tanah kas desa yang saat ini tidak terpakai seperti itu nggih. Nah, itu
menjadi salah satu alternatif. Tapi itu kan kemarin masih dalam pembahasan, belum ada pembahasan yang intensif untuk nanti dijadikan, memang akan dijadikan lokasi. Baru punya pandangan di situ seperti itu. Yang sering dipakai pasar malam itu ya Bu ya? Ya, saat ini masih ada kayaknya pasarannya. Itu rencananya mau akan digunakan untuk relokasi yang di Stadion Mak Buharjo gitu. Kalau Klitian tuh masuk PKL nggak sih Bu? Masuk Ya, masuk berarti juga. karena kan juga kita punya di Sleman juga banyak Klitian juga Bu. Tapi kan sekarang luber juga ke jalan-jalan juga, walaupun sudah disediakan yang sebelah barat itu. Butuh aturan lagi gitu ya Bu ya. Tugasnya banyak banget, PR-nya banyak banget nih. Nah, sebagai anggota DPRD Bu, ini peran DPRD untuk mendukung ya penataan kemudian pemberdayaan PKL di Kabupaten Sleman ini sejauh mana? Jadi saya kira kita itu antusias sekali membahas tentang Raperda PKL ini karena ini bagian dari, moga-moga jadi salah satu acuan kita bersama ya untuk menata dan juga memberdayakan PKL di Kabupaten Sleman. Saya kira PKL itu satu sisi itu adalah bagian dari dinamika ekonomi warga yang kita harus meresponnya dengan positif ya. Karena apa, sekali lagi kita ini tidak bisa membagi uang kepada semua orang gitu ya. Jadi kalau ada orang berinisiatif cari rezeki, cari nafkah gitu, ya tugasnya pemerintah itu adalah mensupportnya, melindunginya, memfasilitasi ya Bu ya pokoknya. memfasilitasinya, melindungi juga. Melindungi, karena tugasnya pemerintah itu kan melindungi, melayani. Melindungi itu dalam artian ya seperti tadi disampaikan Bu Heri ya, kalau tidak bisa di sini ada di sana loh gitu ya. Cuman tentu hal-hal seperti ini kadang perlu diedukasi ya, karena merasa nanti ada di sana jadi nggak rame, lebih rame di pinggir jalan karena drive thru. Jadi semuanya kan berhenti di situ ya Bu ya. Betul. Jadi saya kira ini memang perlu apa ya, keseriusan. Tadi setuju ya, dari roadmap rencana aksinya itu sebenarnya seperti apa ditata, sehingga memang dari tahun ke tahun yang disebut misalnya visi misi Pak Bupati ya, Sleman berkeadaban ya. Salah satu berkeadaban itu kan salah satu cirinya itu kan orang di dalam menjalankan ekonomi, ada inovasi ekonomi, ada kreativitas ekonomi, tetapi tidak mengganggu kepentingan umum. Jadi saya kira itu penting ya, karena jangan sampai laris tapi mengganggu kepentingan. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku karena kita hidup bersama, bukan di hutan rimba gitu. Karena biasanya memang kalau ada satu pedagang yang itu makanannya enak atau dagangannya itu menarik, terus grup satunya di situ semuanya ngumpulnya gitu ya, tidak ada pemerataan. Nah, ini mengenai pemerataan nih Bu ya. Ini bagaimana upaya dari OPD nih? Saya balik lagi mungkin ke Bu Heri ya. Kan ada nih misalnya pedagang sama-sama di kaki 51 wilayah yang ini rame banget nih. Karena mungkin ya enak atau apa, tapi yang sini sama-sama nih jualannya kok sepi-sepi aja nih. Apakah ada juga nanti langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa ibarat kata pemerataan seperti itu Bu? Kalau pemerataan terus harus distribusi pembeli ke penjual kan kita nggak punya kita Pak, tapi dari kita kan cuma bisa yang memberikan mungkin peningkatan kualitas dari yang dijual oleh PKL itu seperti itu, yang tadinya sepi pembeli biar bisa enak itu seperti apa, tapi untuk yang memaksa biar rata kan kita nggak bisa juga Mbak kayak gitu. Tadi disebutkan Bu Heri ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah, misalnya tadi ada BIMTEK untuk PKL, kemudian ada permodalan dan sebagainya. Nah itu untuk bisa mengakses nih Bu masyarakat atau PKL untuk bisa masuk ke situ seperti apa nantinya Bu? Nanti kan tetap ada pendataan ya, artinya nanti kalau dari PKL itu sudah punya identitas kayak gitu, ada NIP ya, yaitu yang nanti dari DPM PTSP kayak gitu. Kemudian ada SKKL kayak gitu, artinya dari identitas pedagang itu yang memang tergabung dalam saat ini kan paguyuban kayak gitu, yang artinya legal, PKL legal kayak gitu. Kemudian itu bisa mengakses pertambahan modal dari pemerintah Kabupaten Sleman kayak gitu. Oke. Jadi kita juga melibatkan paguyuban ya. Nah, kalau PKL itu kan biasanya identik dengan paguyuban itu banyak sekali Bu. Nah, ini ada juga nggak sih koordinasi dengan paguyuban yang ada di Sleman ini? Selama ini untuk yang pendataan awal ini memang kami bekerjasama dengan paguyuban, karena mereka yang tahu detail mengenai
pedagang-pedagang termasuk identitasnya dari pedagang tersebut gitu. Iya, oke. Satu pertanyaan sebelum break Ibu, ini dari Rebecca yang ada di Palagan. Nah, apakah ada rencana untuk menyediakan zona atau lokasi khusus PKL yang strategis dan tetap memperhatikan keindahan serta ketertiban kota ini? Saya ke Bu Sumaryatin dulu sebagai pembentuk raperdanya. Apakah akan dimasukkan poin itu? Jadi saya kira bagian dari penataan kita tetap harus ada zona yang memang di sini ada zona yang ditetapkan oleh Pak Bupati ya Bu ya. Nantinya dipakai untuk hal itu. Cuman memang kita itu kalau menentukan zona itu tidak bisa sembarangan karena itu menyangkut pasar ya, menyangkut minat market ya. Jadi saya kira memang itu membutuhkan hal yang tidak tergesa-gesa ya, berhati-hati. Pelan-pelan saja ya Bu ya. Daripada menjadi sesuatu yang justru tidak menarik minat pembeli gitu. Jadi saya kira untuk khusus hal ini harus hati-hati. Kalau menurut saya yang menjadi prioritas nanti ini bagi pemerintah daerah adalah bagaimana dari lokasi-lokasi yang sudah existing dan itu ramai itu ya, itu yang harus dilihat satu persatu. Oh, lokasi ini tuh treatmentnya ini, lokasi ini tuh treatmentnya ini gitu. Jangan sampai kita pakai satu aturan untuk seluruhnya. Semuanya iya karena berbeda-beda setiap wilayah di Sleman itu ya. Dan salah satu daya tarik kita di Jogja ini, orang ke Jogja itu kan salah satunya sangat variasinya kuliner yang sangat luar biasa. Jadi saya kira itu kalau bukan karena inisiatif warga kan kita nggak bisa. Nggak bisa menikmati yang macam-macam ya Bu. Betul. Jadi inisiatif warga ini tetap harus tadi pertama dilindungi, juga ada aspek pelayanannya, ada aspek pemberdayaannya dan juga bahkan pemerintah juga kalau bisa support ya harus support. Dan saya kira ini Sleman punya catatan baik dalam hal ini. Kemarin ketika kita diskusi tentang dengan perindustrian perdagangan juga ya Bu ya. Bu, tolong dilibatkan Raperda ini juga sudah didengar pendapatkan dengan kelompok-kelompok PKL Mbak Titi. Jadi kalau saya sebagai DPRD itu sudah mempublic hearing-kan Raperda ini kepada banyak pihak juga melibatkan Bu Heri juga ya untuk baik dari sisi di sekitar pariwisata waktu itu di Breksi ya Bu ya. Kemudian di sekitar pasar waktu itu kalau saya di Pasar Potrojayan. Jadi bagaimana kita memotret kalau di sekitar pariwisata itu potret PKL-nya seperti ini. Kalau di sekitar pasar itu potret PKL-nya sudah ada klasifikasinya sendiri-sendiri seperti itu. Memang kita harus mendengarkan mereka juga dan kita juga sudah ada beberapa masukan ya Bu Heri yang kemarin ketika kita turun. Kemarin kita public hearing saya juga dengan Bu Heri untuk mendengarkan langsung suara akar rumput masyarakat itu seperti apa gitu. Dan mekanisme ini di dalam penyusunan Raperda tentu menjadi bagian dari supaya Raperda kita ini punya kualitas. Bukan Raperda yang sekedar formalitas ya Bu ya. Nanti diatur nanti gitu. Itu dia. Jangan sampai seperti itu. Makanya ketika kita dikasih kegiatan public hearing untuk mendengar langsung unek-unek publik, itu yang selama ini kita jalankan. Dan saya senang misalnya selama ini bareng dengan eksekutif ya, biar kita sama-sama tahu suara. Jadi nanti perda yang dihasilkan tidak sekedar teoritis saja, tapi apa yang terjadi di lapangan juga sudah masuk di situ ya. Oke, baik, kita break lagi Ibu-ibu. Untuk nanti masih ada satu segmen lagi, dan yang pasti Anda masih bisa berinteraksi via WhatsApp ke 0855 285 9070. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan yang disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTAF Ahmad Yani dan juga direlay oleh Radio Konco Tani AM. Masih bersama dengan dua orang narasumber, my friend, dari DPRD Kabupaten Sleman yang merupakan Ketua Pansus pembahas Raperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL, ada Hajah Sumaryatin SOS MA, dan juga Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Ibu Heri Setiawati SEMACC. Kita masih membahas mengenai Raperda yang berhubungan dengan PKL yang sekarang masih berproses ya Bu ya. Kira-kira berapa lama lagi Bu? Ntar saya harus tanya Bu Sumaryatin nih. Harapannya sih September, paling lama Oktober bisa kita sahkan. Oke, nanti Bu Heri bisa nagih ya Bu ya, September atau Oktober ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang belum kita bahas. Kita akan menghabiskan sisa pertanyaan karena waktu kita juga sangat terbatas. Ibu, ini ada dari
Oh, Kota Gede ada yang masuk ke sini, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Ini ada dari Danang di Kota Gede, padahal Danang di Sleman ini sepertinya. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap implementasi Perda dan program PKL di lapangan? Apakah ada evaluasi rutin untuk dampak program tersebut terhadap kesejahteraan PKL dan ketertiban kota? Monggo Bu Heri dulu sepertinya. Oke, terima kasih untuk yang pengawasan. Ini juga di Raperda kami ada pasal tentang pengawasannya. Yang ini nanti yang akan dimasukkan dalam perda itu pengawasannya adalah yang pertama mengenai kesesuaian lokasi usaha PKL, kemudian kelengkapan dokumen legalitas PKL, yang ketiga adalah mutu dan kualitas produk yang diperdagangkan, dan juga poin terakhir pemeliharaan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum dalam operasional PKL. Tentunya dari keempat pengawasan ini kan juga tidak begitu langsung di tahun pertama langsung kita laksanakan semua, tapi semuanya bertahap dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Mana yang akan kita prioritaskan itu tentunya berbalik pada kondisi di lapangan seperti apa gitu. Oke, Bu Sumaryatin sebagai pengawas nih pada akhirnya nanti kalau perda sudah digulirkan. Jadi saya kira evaluasi itu penting ya supaya tadi perlindungan itu kan dua sisi ya, perlindungan terhadap pedagang dan juga perlindungan terhadap warga yang menjadi pembelinya gitu ya. Sehingga jangan sampai kita melindungi pedagang tapi melupakan warga pembelinya atau warga pengguna fasilitas yang lain. Jadi saya kira evaluasi itu memang menjadi kebutuhan yang terus-menerus ya. Kalau misalnya kita tidak berani mengevaluasi ya nanti jadinya dijadikan alat dijadikan alat bahwa pemerintah aja santai-santai aja gitu ya Bu ya. Padahal kan itu penting untuk apa? Supaya kita ini sebagai daerah itu inovasi, kreativitas warga untuk berjualan itu kita dukung sepenuhnya ya Bu ya. Kita dukung sepenuhnya, bahkan kita fasilitasi, kita modali, kita bimbing gitu ya. Karena apa? Itu yang akan membuat kita menjadi sejahtera, itu nggak mungkin pemerintah kerja sendiri. Itu seluruh partisipasi warga itu harus difasilitasi, bahkan partisipasi itu harus ketemu dengan fasilitasi pemerintah. Karena kalau partisipasi warganya tinggi tapi fasilitasi pemerintahnya tidak mengimbangi, sama saja ya Bu ya. Nanti jadinya tidak baik. Contoh kalau kita sebagai daerah pariwisata ya Mbak Titi ya. Kalau daerah pariwisata kan bagaimana PKL itu bahkan menjadi daya tarik yang semakin diminati gitu. Bahkan harus diperbagus supaya dia itu menjadi, biar nanti kalau piknik di Sleman tahu oh ini PKL-nya di daerah sini buat foto-foto gitu ya Bu ya, ada ikonnya gitu, padahal PKL gitu. Dan makanannya itu kan orang wisata itu kan ada 3 ya. Dia tinggal di mana, dia makan apa, dia lihat apa kan. Nah tinggal kan jelas itu ada hotel, ada guest house macam-macam. Tapi makan apa? Lah makan ini makan apa itu kan kebutuhan. Padahal puluhan juta orang setiap tahun datang ke Sleman, kalau tidak salah 8 juta ya Bu Eri. Wisatawan datang ke kita 1 tahun 8 juta. Artinya ada 8 juta orang butuh makan kan. Belum nanti beli oleh-olehnya ya Bu ya. Oleh-olehnya belum apa. Saya kira ini PKL ini satu sisi memang butuh ditertibkan, sisi yang lain itu adalah potensi partisipasi warga yang tidak bisa kita abaikan. Nah, terutama tadi kalau misalnya kita mau menjadikan dia bagian dari daya tarik wisata, ya memang harus mau tertib, bagus, terus inovasi, dan itu tentu hasil evaluasi kan kayak gitu. Nggak mungkin kalau itu jalan tanpa berani mengevaluasi. Oke, sampai sejauh ini yang dihadapi kendala, masalah, tantangan nih Bu yang dihadapi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL apa Bu Heri? Kita masih kesulitan untuk menetapkan lokasinya kan untuk relokasi itu kan juga butuh studi yang komprehensif kayak gitu dan itu juga sangat hati-hati berhubungan dengan banyak kepentingan seperti itu. Itu paling yang tentang relokasi itu untuk menyiapkan tempatnya harus jualan di mana kayak gitu. Nah Bu, kalau kita melihat bahwa PKL tadi ada paguyubannya segalanya. Kemudian juga sekarang ada nih Bu masyarakat yang punya tanah lapang, mereka bikin lapak di situ disewakan. Ini apakah nanti bakal masuk juga menjadi personal yang diraperdakan di Raperda ini?
Itu termasuk untuk yang kita atur nih, karena kan ada yang kriterianya itu untuk yang ruang publik, ada yang ruang privat lah, itu termasuk untuk yang di ruang privat yang seperti itu karena dimiliki oleh orang tertentu gitu. Iya. Setelah nanti jadi Perda sebagai DPRD, apa yang akan dilakukan Bu, pengawasannya sejauh mana ketika sudah diaplikasikan kepada PKL di Sleman? Saya kira yang utama penataan dulu ya. Penataan dulu. Jadi saya berharap sih nanti di peraturan perbubnya, karena ini harus diikuti perbub. Perbubnya jangan lama-lama ya Bu. Saya sebenarnya pengen kalau perda itu dimasukkan itu sudah dengan rancangan perbubnya juga. Jadi biar raperda dan raperbub itu sinkron juga. Jadi tidak sing gawe raperdane sapa, sing gawe raperbub sapa tuh biyen kaya apa ya kayak. Jadi lupa ya Bu Alriko lagi ya. Recall lagi terus maunya apa. Saya kira kalau harapan saya kalau nanti sudah disahkan ini raperbubnya jangan terlalu lama. Perbubnya jangan kelamaan. Karena apa? Perbub ini kan petunjuk teknisnya untuk nanti teman-teman UPD teknis melakukan penataan, pemberdayaan dan sebagainya itu. Dan saya kira challenge-nya Bu Heri dan tim ini adalah sisi penetapan lokasi. Ada macam-macam peluang ya Bu, misalnya ada beberapa yang didiskresi, dikecualikan, ada beberapa yang memang itu diinovasikan. Nah itu kan butuh butuh satu sisi harus hati-hati, tapi satu sisi yang lain harus ada keberanian. Karena kalau nggak ada keberanian, hati-hati itu nggak benar bisa juga, malah nggak jadi ngatur. Jadi harus satu sisi hati-hati tapi kudu berani. Artinya kayak kita jalan di tempat yang tidak terlalu bagus karena ini tuh nata orang banyak, perutnya orang banyak. Jadi nggak bisa, ini termasuk raperda ini pun DPR hati-hati di dalam bahas ini karena apa? Makanya kita sejak awal meminta kejelasan data yang mau diatur sebelah mana, karena apa? Menyangkut perutnya ribuan warga kita. Jadi biaya sekolah anak, biaya kuliah anak bertumbuh di usaha-usaha seperti ini. Jadi kita nggak bisa sembrono di dalam membuat aturan-aturan. Bu Heri, ini statement terakhir menanggapi dari catatan yang banyak sekali nih dari Bu Sumargatin. Monggo silakan Ibu. Kami juga sudah berupaya menyusun rencana untuk yang peta jalan tadi, termasuk kami juga berupaya untuk segera menyusun raperbubnya biar nanti seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Atip bahwa penyusunan perbubnya harus segera kayak gitu, artinya bisa sinkron antara raperda dengan perbubnya seperti itu. Dan kami juga sudah mulai on progress ini walaupun belum bisa kami aturkan kepada Ibu Atin seperti itu. On progress ya Bu Atin, catatan dari Bu Heri. Jadi ditunggu saja. Kita berharap September atau Oktober nanti sudah selesai dan perbubnya juga beriringan ya. Itu catatannya ya. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Terima kasih Bu Sumargatin untuk waktunya dan juga Ibu Heri. Semoga raperda ini nanti bisa menjadi perda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Sleman. Dan sekian podcast Dialog Dewan kali ini yang disiarkan langsung dari 90.7 UTY Alfa dan dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Titi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.